Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal bareng-bareng ngebahas tentang UU nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 ketentuan umum di pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ini seperti pada umumnya undang-undang ini menjelaskan terlebih dahulu pemahaman atau pengertian tentang beberapa hal yang akan dibahas dalam uh, undang-undang ini. Nah, mungkin kita coba baca tentang beberapa pemahaman. Yang pertama, ini ada tanah dan air adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri atas zat padat berupa mineral dan part organik zat cair berupa air yang berada dalam pori-pori tanah dan yang terikat pada butiran tanah, serta udara sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan media mengatur tata air. Kemudian ada konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan pada kehidupan yang lestari. Dan ada pengertian tentang lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang dibudidayakan. Lahan yang rusak adalah lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Nah, ini ada kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Selanjutnya, pengertian dari pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS serta segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Oke, untuk pemahaman lain bisa teman-teman baca dari dokumen undang-undang ini. Kemudian selanjutnya di bab kedua tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan pada asas A. Partisipatif, B. Keterpaduan, C. Keseimbangan, D. Keadilan, E. Kemanfaatan, F. Kearifan lokal, dan G. Kelestarian. Oke, jadi di sebelah kanan ini teman-teman bisa pas-pasannya, kemudian yang di layar sebelah kiri ini adalah penjelasannya. Oke, penjelasannya yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan tanah dan air baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan tanah dan air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
Pemahaman tentang keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Untuk pemahaman selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian untuk selanjutnya di pasal 3, penyelenggaraan konservasi tanah dan air bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan. B. Menjamin fungsi tanah pada lahan agar mendukung kehidupan masyarakat. C. Mengoptimalkan fungsi tanah pada lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari. D. Meningkatkan daya dukung das. E. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif. Dan F. Menjamin kemanfaatan konservasi tanah dan air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat. Pasal 4. Ruang lingkup konservasi tanah dan air meliputi A. Perencanaan konservasi tanah dan air, B. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air, dan C. Pembinaan dan pengawasan konservasi tanah dan air. Kemudian selanjutnya bab ketiga mengenai penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Pasal 5 ayat 1, tanah dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat kedua, penguasaan terhadap tanah dan air oleh negara sebagai dimaksud pada ayat 1, memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan konservasi tanah dan air. Pasal 6 ayat 1, dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2. Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskannya kepada pemerintah daerah. Ayat kedua, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, pelaksanaan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, di sini sudah ada penjelasannya. Ayat 1-nya tadi dari pasal 6 ayat 1-nya penjelasannya, wewenang pemerintah menyelenggarakan sendiri seperti kewenangan dalam mengurus kawasan hutan konservasi atau kawasan cagar alam, suaka, marga satwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman baru. Kewenangan yang dilimpahkan sebagian kepada perangkat pemerintah atau unit pelaksana teknis atau balai pengelolaan atau wakil pemerintah di daerah seperti satuan kerja perangkat daerah yang terkait, seperti penyusunan rencana pengelolaan das terpadu pada das prioritas, rehabilitasi hutan dan lahan dengan dana alokasi khusus, dana reboisasi. Kewenangan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah seperti penyebaran benih tanaman hutan melalui udara atau aerial seeding. Kemudian penjelasan untuk ayat keduanya, kewenangan pemerintah daerah menyelenggarakan sendiri seperti pengelolaan taman hutan raya, kawasan induk di luar kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan taman baru. Selanjutnya di pasal 7 ayat 1, pemerintah daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin dan atau pengguna lahan, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Ayat keduanya, dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin dan atau pengguna lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati
hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, penjelasannya untuk ayat satunya yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah adalah setiap orang yang mempunyai hak mempergunakan dan atau memperoleh manfaat dari tanah yang menjadi haknya, seperti pemegang hak milik, pemegang hak guna usaha, dan pemegang hak guna bangunan. Yang dimaksud pemegang kuasa atas tanah adalah setiap orang yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, seperti pemegang akta jual beli atas hak atas tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghuni. Yang dimaksud dengan pemegang izin adalah setiap orang yang memiliki izin untuk melakukan usaha atau kegiatan pemanfaatan di suatu lahan atau kawasan. Kemudian yang dimaksud dengan pengguna lahan adalah setiap orang yang menggunakan lahan atau kawasan. Penjelasan ayat keduanya dari pasal 7, prinsip konservasi adalah dasar perlindungan, pengawetan, dan pengelolaan sumber daya tanah dan air yang pemanfaatannya dilakukan secara lestari. Kita masuk ke bab 4, perencanaan konservasi tanah dan air. Pasal 8, ayat 1, konservasi tanah dan air dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Ayat 2, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan melibatkan masyarakat. Ayat ketiga, perencanaan konservasi tanah dan air tingkat nasional menjadi acuan bagi perencanaan konservasi tanah dan air tingkat provinsi. Ayat keempat, perencanaan konservasi tanah dan air tingkat provinsi menjadi acuan bagi perencanaan konservasi tanah dan air tingkat kabupaten atau kota. Kemudian ayat kelimanya, perencanaan konservasi tanah dan air tingkat kabupaten atau kota menjadi acuan kegiatan konservasi tanah dan air bagi masyarakat. Jadi menurun gitu ya, berkascading. Jadi pemerintah pusat dulu perencanaannya dari tingkat nasional dulu gitu ya, tingkat nasional atau pemerintahan pusat, turun kemudian ke Pemda tingkat provinsi, lalu turun lagi menjadi ke kabupaten atau kota. Tuh, jadi perencanaan konservasi tanah dan air ini menjadi selaras. Kemudian di pasal 9 ayat 1, perencanaan sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 terdiri atas A. Perencanaan jangka panjang, B. Perencanaan jangka menengah, dan C. Perencanaan tahunan. Ayat kedua, perencanaan konservasi tanah dan air jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, memuat inventarisasi dan identifikasi kualitas tanah, sasaran, serta upaya penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Ayat ketiga, perencanaan konservasi tanah dan air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, memuat sasaran, pengelolaan, pemantauan, dan pembiayaan. Kemudian di pasal 10, perencanaan konservasi tanah dan air harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi perencanaan konservasi tanah dan air ini memang harus juga menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan juga rencana pembangunan nasional gitu dan daerah. Jadi sehingga tidak tumpang tindih antara rencana konservasi tadi dengan rencana pembangunan. Kemudian pasal 11, ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 diatur dalam peraturan pemerintah. Kita masuk ke bab 5 tentang penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Untuk
Ini bagian ke-1 umum pasal 12 ayat 1. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air meliputi A. Pelindungan fungsi tanah pada lahan. B. Pemulihan fungsi tanah pada lahan. C. Peningkatan fungsi tanah pada lahan. Dan D. Pemeliharaan fungsi tanah pada lahan. Ayat keduanya, penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan pelaksanaannya terhadap kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional. Ayat ketiga, perlindungan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diselenggarakan untuk menjaga dan mempertahankan lahan prima. Pemulihan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diselenggarakan untuk mengembalikan kemampuan dan fungsi tanah pada lahan kritis dan lahan rusak. Ayat 5. Peningkatan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan lahan kritis dan lahan rusak yang sudah diperbaiki. Ayat ke-6. Pemeliharaan fungsi tanah dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D diselenggarakan untuk memelihara lahan prima, lahan kritis, lahan rusak yang sudah diperbaiki guna menjamin kelestarian fungsi tanah pada lahan. Nah, ini untuk penjelasannya. Pasal 12 ayat 2 penjelasannya. Cagar alam adalah kawasan shock alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kemudian yang dimaksud dengan zona inti Taman Nasional adalah bagian kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Ayat ketiga, penjelasannya, perlindungan fungsi tanah pada lahan ditujukan agar tanah tidak rusak dan tetap berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air. Kelima, yang dimaksud dengan kemampuan lahan adalah kemampuan sebidang lahan untuk mendukung penggunaan lahan tertentu secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan permanen yang ditentukan oleh keadaan atau sifat tanah, topografi, air, batuan pembentuk tanah, dan iklim. Kemudian ini kita masuk ke pasal 13 ayat 1-nya. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 dilaksanakan pada lahan A di kawasan lindung dan B di kawasan budidaya. Ayat keduanya, penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan metode A. Vegetatif, B. Agronomi, C. Sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, D. Manajemen, dan atau E. Metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat ketiga, penyelenggaraan konservasi tanah dan air di kawasan gambut, sabana, dan pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk pasal 13, penjelasannya bisa teman-teman baca seperti pada layar di sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasal 14 ayat 1. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan unit tes ekosistem dan satuan lahan. Ayat kedua, penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan unit tes ekosistem dan satuan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan das secara terpadu. Ayat ketiga, pengelolaan das secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penjelasannya untuk ayat 1 pasal 14 yang dimaksud dengan penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan unit das adalah perencanaan dan penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam das melingkupi batas-batas wilayah administrasi dan atau kegiatan sektor. Yang dimaksud dengan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya,
Yang dimaksud dengan satuan lahan adalah bagian dari lahan yang mempunyai karakteristik yang spesifik, meliputi status penguasaannya. Kemudian penjelasan ayat keduanya, yang dimaksud dengan pengelolaan dan secara terpadu adalah pengelolaan das yang meliputi dimensi pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi, dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh, mulai dari hulu sampai hilir. Kita masuk ke pasal 15. Ayat 1, penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 pada lahan di kawasan lindung dan di kawasan budidaya diselenggarakan pada setiap jenis penggunaan lahan. Ayat kedua, lahan di kawasan dan di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kualitasnya digolongkan menjadi A. Lahan prima, B. Lahan kritis, dan C. Lahan rusak. Ayat 3, penggolongan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui inventarisasi lahan. Ayat 4, penggolongan lahan melalui inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan secara periodik oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait lainnya. Nah, ini pasal 15 penjelasannya untuk ayat 1, jenis penggunaan lahan antara lain kehutanan, pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, permukiman, dan jalan. Untuk penjelasan ayat kedua, yang huruf B, lahan kritis diklasifikasikan atas sangat kritis, kritis, potensial kritis, agak kritis, dan tidak kritis. Kemudian ayat ketiga, penjelasannya yang dimaksud dengan inventarisasi lahan adalah kegiatan survei lapangan dan pencatatan penyebaran dan luas setiap kondisi lahan, meliputi kemiringan lereng, kedalaman tanah, tekstur dan struktur tanah, tingkat erosi, drainase, dan status penguasaan lahan, serta penggunaan lahan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai lahan prima, lahan kritis, dan lahan rusak. Ayat keempat, menteri dan atau kepala lembaga terkait lainnya antara lain menteri dan atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian, energi dan sumber daya mineral, pertahanan, dalam negeri, dan lingkungan hidup. Kita masuk ke bagian kedua, perlindungan fungsi tanah pada lahan. Paragraf 1 tentang kawasan lindung. Pasal 16. Perlindungan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat huruf A. Di kawasan hutan lindung, dilakukan dengan metode manajemen berupa A. Pengendalian konservasi penggunaan lahan prima, B. Pengamanan, dan C. Penataan kawasan. Penjelasannya untuk huruf A dari pasal 16, yang dimaksud dengan pengendalian konservasi penggunaan lahan prima adalah upaya maksimal untuk mempertahankan lahan prima di kawasan lindung sesuai dengan fungsi utamanya. Huruf B yang dimaksud dengan pengamanan di lahan kawasan lindung adalah kegiatan untuk mencegah kerusakan tanah antara lain akibat perambahan lahan, penebangan liar atau illegal logging, pembakaran hutan, dan penebangan liar. Huruf C yang dimaksud dengan penataan kawasan adalah pembagian wilayah di kawasan lindung sesuai dengan fungsi utamanya. Selanjutnya, pasal 17, pengendalian konservasi penggunaan lahan prima di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf A bertujuan untuk mempertahankan fungsi utama kawasan lindung. Penjelasannya yang dimaksud dengan konservasi penggunaan lahan prima di kawasan lindung adalah perubahan penggunaan lahan. Yang dimaksud dengan konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung adalah perubahan penggunaan lahan prima menjadi peruntukan lain selain fungsi lindung. Pasal 18 ayat 1. Setiap orang dilarang melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung. Ayat kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
Nah, penjelasannya yang ayat kedua, kepentingan umum adalah kepentingan yang digunakan untuk cagar alam dan ruang terbuka hijau publik. Paragraf 2, kawasan budidaya. Pasal 19 ayat 1, perlindungan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A di kawasan budidaya dilakukan dengan metode manajemen berupa A. Pengendalian konversi penggunaan lahan prima, B. Pengamanan, dan C. Penataan kawasan. Ayat kedua, pengendalian konversi penggunaan lahan prima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A di kawasan budidaya dilakukan dengan pembatasan pemberian izin konversi penggunaan lahan prima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya untuk pasal 19 yang ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan pengendalian konversi penggunaan lahan prima adalah upaya maksimal untuk mempertahankan lahan prima di kawasan budidaya agar tetap dipergunakan sebagai lahan pertanian. Penjelasan untuk yang ayat kedua yang dimaksud dengan konversi penggunaan lahan prima di lahan kawasan budidaya adalah perubahan penggunaan lahan prima menjadi selain untuk pertanian. Pasal 20 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat kedua. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Paragraf 3, pengamanan. Pasal 21 ayat 1, pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B dan pasal 19 ayat 1 huruf B dilakukan untuk menjamin perlindungan fungsi tanah pada lahan. Ayat 2, pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Ayat 3, pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ayat keempat, pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A sampai dengan huruf D dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin dan atau pengguna lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4, penataan kawasan. Pasal 22 ayat 1, penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C dan pasal 19 ayat 1 huruf C dilakukan melalui A. Pendelimitasasian kawasan dan B. Penandaan batas. Ayat kedua, penataan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ayat ketiga, penataan kawasan di kawasan lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa A. Suaka marga satwa, B. Taman nasional kecuali zona inti, C. Taman wisata alam, dan D. Taman baru. Ayat keempat, penataan kawasan di kawasan lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa A. Taman hutan raya, B. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan D. C. Kawasan rawan bencana alam. Ayat 5, penataan kawasan di kawasan lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa A. Taman hutan raya, B. Kawasan rawan bencana alam, C. Hutan lindung, D. Hutan kota, E. Kawasan pantai berhutan bakau, F. Kawasan pengungsian satwa, G. Kawasan resapan air, H. Sempadan pantai, I. Ruang terbuka hijau, dan J. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Ayat ke-6, penataan kawasan di kawasan lindung berupa A. Kawasan bergambut, B. Sempadan sungai, C. Kawasan sekitar danau atau waduk, dan D. Kawasan sekitar mata air. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian ayat ke-7, penataan kawasan. Kawasan budidaya dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini ada penjelasannya di sebelah kiri. Untuk ayat 1 huruf A, pasal 22, pendeliniasian kawasan adalah penggambaran batas-batas area atau kawasan di dalam peta. Kemudian kalau huruf B, penandaan batas adalah pemberian tanda batas berupa patok atau tanda batas lain yang membedakan dengan kawasan lain di sekitarnya. Kemudian bagian ketiga, pemulihan fungsi tanah pada lahan. Pasal 23. Ayat 1, pemulihan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf B dilakukan pada lahan kritis dan lahan rusak di kawasan lindung dan kawasan budidaya kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Ayat kedua, pemulihan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkelanjutan dan lintas sektor. Ayat ketiga, pemulihan fungsi tanah pada lahan kritis dan lahan rusak dalam kawasan budidaya dilaksanakan dengan metode A. Vegetatif, B. Agronomi, dan atau C. Sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Kemudian ayat keempatnya, pemulihan fungsi tanah pada lahan di lahan kritis dan lahan rusak dalam kawasan lindung dilaksanakan dengan metode vegetatif. Nah, ini penjelasannya ya untuk pasal 23 ayat 4. Nah, ini seperti teman-teman bisa baca pada ayat sebelah kiri. Kemudian kita masuk ke pasal 24 bagian keempat, peningkatan fungsi tanah dan lahan. Pasal 24 ayat 1, peningkatan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf C. Pada lahan kritis dan lahan rusak di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sudah dipulihkan dilaksanakan dengan metode vegetatif, agronomi, dan atau sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Ayat kedua, metode vegetatif pada ayat 1 huruf A merupakan penanaman tanaman konservasi tanah dan air dapat berupa kayu-kayuan, perdu, rumput-rumputan, dan atau D. tanaman penutup tanah lainnya. Kemudian ayat ketiga, metode agronomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat berupa kegiatan A. Pemberian mulsa, pengaturan pola tanam, pemberian amelioran, pengayaan tanaman, pengolahan tanah konservasi, penanaman mengikuti kontur, pemupukan, permanenan, dan atau kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian di ayat keempat, metode sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat berupa, nah ini A. Sengkedan, B. Teras gulu dan C. Teras bangku, D. Pengendalian jurang, E. Sumur resapan, F. Kolam retensi, G. Dam pengendali, H. Dam penahan, I. Saluran buntu atau rorak, J. Saluran pembuangan air, K. Terjunan air, dan atau L. Bronjong. Nah, ini penjelasannya untuk pasal 24 ayat 3. Huruf A, pemberian mulsa adalah pemberian sisa tanaman atau benda-benda lain yang diletakkan di permukaan tanah. Di antara tanaman untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh. Kemudian huruf B, yang dimaksud dengan pengaturan pola tanam adalah sistem pertanaman yang mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan waktu tanaman yang mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan waktu untuk meningkatkan produksi dan mencegah erosi serta pertanaman berurutan atau pertanaman berselang-seling, strip or alley cropping, tanaman tumpang sari, dan penanaman mengikuti kontur. Untuk penjelasan huruf C, pemberian amelioran
adalah pemberian bahan-bahan kimia untuk memperbaiki sifat tanah seperti kapur, dolomit, dan bitumen. Nah, untuk huruf D, pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman tanaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon. Kemudian pengolahan tanah konservasi adalah pengolahan tanah minimum atau minimum tillage tanpa pengolahan tanah atau zero tillage, pengolahan tanah mengikuti kontur atau kontur tillage. Untuk huruf F, yang dimaksud dengan penanaman mengikuti kontur adalah penanaman yang mengikuti atau sejajar garis kontur. Kemudian yang huruf H, permanenan adalah teknik memanen tanaman kayu-kayuan agar tidak menimbulkan dampak kerusakan lahan antara lain tebang pilih dan tebang jalur. Pasal 25, bagian kelima, pemeliharaan fungsi tanah pada lahan. Ayat 1. Pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf 1 huruf D. Pada pasal 12 ayat 1 huruf D dilaksanakan pada lahan prima, lahan kritis, dan lahan rusak di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah dipulihkan dan ditingkatkan fungsinya. Ayat kedua, pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan A. Metode agronomi, dan B. Pemeliharaan bangunan sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Pasal 26, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan konservasi tanah dan air pada lahan di kawasan lindung dan di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 25 diatur dalam peraturan pemerintah. Penjelasannya untuk yang pasal 26, peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan konservasi tanah dan air pada lahan kawasan lindung dan di kawasan budidaya memuat antara lain kriteria dan standar penggolongan lahan, inventarisasi lahan serta penetapan hasil inventarisasi lahan, tata cara konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung serta syarat dan tata cara pemberian izin konversi penggunaan lahan prima. Penetapan kriteria antara lain mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab ke-6, hak dan kewajiban. Bagian ke-1, hak. Pasal 27, setiap orang berhak. Nah, ini hak-haknya kita coba baca singkat saja. Memperoleh manfaat atas fungsi tanah pada lahan yang dihasilkan, kemudian terlibat dalam perencanaan konservasi tanah dan air, berperan dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air, melakukan pengawasan, mendapatkan pendampingan, advokasi dan pelayanan dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air, mengajukan keberatan laporan dan pengaduan pada pihak yang berwenang, melakukan gugatan melalui pengadilan terhadap berbagai masalah yang terkait dengan penyelenggaraan konservasi tanah dan air yang merugikan. Kemudian di bagian kedua, kewajiban. Pasal 28, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan konservasi tanah dan air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Pasal 29 ayat 1, setiap orang yang memiliki hak atas tanah di kawasan lindung dan atau di kawasan budidaya wajib melaksanakan konservasi tanah dan air pada setiap jenis penggunaan lahan. Ayat kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada lahan yang dikelola masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional yang melaksanakan kearifan lokal. Pasal 30 ayat 1, setiap orang yang menggunakan tanah dan air pada lahan di kawasan lindung wajib menyelenggarakan konservasi tanah dan air dengan melakukan perlindungan fungsi tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16, kemudian pasal 23 dan pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi lahan berat. Kemudian seterusnya seperti itu teman-teman dapat baca. Kemudian di ayat 3-nya degradasi lahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan terlampauinya nilai ambang batas kekritisan lahan. Pasal ayat 4, masih pasal 30 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas kekritisan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah.
Nah, ini penjelasannya untuk pasal 30 ayat 1. Yang dimaksud dengan degradasi lahan berat adalah penurunan fungsi tanah pada lahan karena pemanfaatan lahan telah mengakibatkan terlampauinya ambang batas kekritisan lahan, termasuk penelantaran lahan, pembukaan lahan tanpa penutupan lahan, sehingga berakibat erosi berat, tanah longsor besar, lahan kritis dan atau lahan rusak. Erosi berat yaitu erosi yang telah menghilangkan lapisan tanah setebal paling rendah 25% dari kedalaman lapisan tanah atau solid tanah dan meliputi lebih dari 50% dari luas penguasaan lahan. Longsor besar yaitu longsor yang meliputi lebih dari 50% dari luas penguasaan lahan. Oke, itu tadi penjelasan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 sampai dengan pasal 30. Untuk sisa pasal insya Allah akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.